Saya bilang udah mundurkan diri aja Pak Trenggono, daripada Anda terus menjadi sasaran tembak dari rakyat, caci maki rakyat. Saya pikir you bertanggung jawab, namun sebagai menteri you harus mengundurkan. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Barusan kita mendengar statement yang keras dari Bang Muara Karta. Ya, dia itu sebagai pengamat politik dan praktisi hukum. Dia mengkritisi gitu ya, seorang menteri KKP Bapak Trenggono, ya kan, dimintanya untuk mundur guys. Yuk kita lihat permasalahannya seperti apa. Ini dia cuplikan dari video Bapak Trenggono. Pertama, ini menjadi penting kalau mereka membuat itu untuk apa. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya. Ya, terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Okay. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Menurut kami ini sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya kan, nanti kalau dibongkar gimana, nggak ada yang ngaku kan repot. Bang Muara, barusan kita mendengar statement ya dari Bapak Trenggono melalui cuplikan video nih gitu ya. Dia mengatakan bahwa pagar laut yang ada di Tangerang, Banten itu tidak boleh dicopot, Bang. Katanya sebagai barang bukti, ya kan. Sementara ini kan rakyat taunya itu mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas daripada nelayan gitu ya. Dan juga Bang gitu ya kan, laut itu kan milik negara gitu loh Bang. Dan kenapa ada sertifikatnya Bang, laut gitu ya. Menurut Abang nih, ya kan, gonjang-ganjing kasus pagar laut gitu ya. Yang bertanggung jawab siapa sih Bang? Presiden mempunyai pembantu di KKP Kementerian Kelautan, Trenggono. Panggilnya Trenggononya. Udah nggak usah jauh-jauh, kita kan tahu siapa Trenggono. Kekayaannya pun luar biasa. 2,7 triliun kekayaannya, ya. Saya nggak ngerti itu dari mana, atau uang semua itu atau dalam bentuk aset. Tapi yang jelas menteri yang paling kaya adalah Trenggono. Minta aja keterangannya. Tapi kan ini nggak ada yang diminta keterangan. Semua pada berlomba ya, nelayan nyabutin pagar, angkatan laut turun dengan armadanya, turun dengan bekonya. Tapi yang diminta pertanggungjawaban nggak ada. Aguan sih tenang-tenang aja di Hongkong atau di Shenzhen sana kan, dengan cerutunya. Nah ini siapa yang mau kita anu? Nah, kalau analisa saya ini ada lagi pengalian isu. Jadi masalah timah, masalah Hasto muncul ini. Nanti siapa lagi nih? Bentar lagi dialihkan lagi isunya nih. Akhirnya rakyat capek sendiri, memang capek gitu. Nah sementara tindakan hukumnya itu kok tidak kelihatan. Kan harus ada penegakan hukum. Bang Muara gitu kan. Kan masalah pagar laut bambu ini kan berpolemik yang meluas gitu ya kan. Nah, artinya kan ada satu kesalahan gitu ya Bang ya. Kenapa terjadi pagar bambu di laut gitu ya Bang. Nah, terbiasa nggak sih Bang di negeri kita gitu ya, kalau berbuat salah dan masif gitu ya Bang, kesalahannya fatal gitu ya, pejabat itu mengundurkan diri gitu loh Bang. Atau memang pimpinannya langsung memecat langsung gitu loh Bang. Gimana nih Bang kalau di kita Bang? Jadi gini, ini bukan di Jepang ya, bukan di Korea ya. Kalau di Jepang, di Korea atau negara-negara lain yang udah maju, dia tahu diri, langsung dia mengundurkan diri ya. Nah tapi ini karena di negara Indonesia nggak punya rasa malu dan memang tidak punya rasa tanggung jawab, sehingga dia tidak mau dituding. Jadi kita kembalikan lagi kepada Pak Presiden seperti apa memang meminta pertanggungjawaban ke Menteri KKP Trenggono.
Ya, kembali lagi dengan mediadpr.com nih Bang. Bang, masih mengenai pagar laut nih Bang, di Tangerang. Kok kasusnya makin aneh-aneh nih Bang? Sebenarnya gampang nggak sih Bang untuk mencari dan solusi bagaimana sih pagar lautnya biar cepat selesai? Rakyat Indonesia lagi ngomongin pagar laut nih Bang. Ya, itu gimana sih Bang? Kok semakin aneh-aneh itu ya Bang ya? Semua pejabat itu turun ke sana gitu loh Bang. Yang nggak ada hubungannya juga ke sana juga gitu loh Bang. Dan ikut berbicara juga gitu. Aduh, gimana ya Bang? Ada solusi nggak sih Bang? Biar kasus ini kan sebenarnya ya mudah gitu loh Bang. Begitu salah, ya diperbaiki gitu loh. Menurut Abang gimana? Sebenarnya nggak ada yang aneh ya. Ini media nih suka memutarbalikkan cerita, nggak ada yang aneh. Itu memang biasa aja ya. Artinya terjadi pelanggaran di wilayah lautan yang memang ranahnya angkatan laut. Namun dalam kabinet kan sudah memang ada menterinya yang memang untuk penggunaan, kalau angkatan laut kan untuk dari segi militernya ya, tapi dari segi pengelolaannya itu ada Kementerian KKP. Nah, saat ini kementeriannya itu dipimpin seorang menteri yang namanya Pak Trenggono. Sebenarnya dia aja dipanggil, diminta keterangannya, nggak usah nyeleneh sana nyeleneh sini, mau buang badan gitu. Nah, ini yang sekarang kan saya lihat semua pada buang badan nih. Baik itu dari parpol, baik itu dari kementerian, baik itu dari BPN, baik itu juga dari kepala desa. Ini kepala desa juga nyolot aja kerjanya kan. Saya nggak ngerti gitu. Jadi mudah sebenarnya untuk membongkar siapa yang memerintah, siapa yang melakukan. Nah, yang memerintah dan yang melakukan itu aja dipegang. Kan artinya dari sisi hukum pun ada seseorang yang memerintah kepada seseorang pelaku. Nah, tinggal dipanggil yang memerintah, apa menterinya, apa dirjennya. Nah, pelakunya siapa? Kan rame katanya Aguan panggil, minta keterangannya. Jadi nggak usah saling tuding ya, berbondong-bondong datang ke lokasi. Dan kita kan nggak lihat hanya di Tangerang, di Bekasi pun ada, ya. Di Kepulauan Seribu tadi pagi saya masih lihat, itu diuruk, terumbu karang segala macam dihancurkan. Ya, sampai itu yang untuk tempat ikan tuh yang pohon-pohon apa, saya kurang mangrove. Nah, pohon mangrove-nya itu pun disikat bersih. Mereka pakai beko tuh berapa puluh beko saya lihat di Kepulauan Seribu. Nah, ini kemana KKP? Ya juga saya pikir dari segi keamanan, saya pikir aparat TNI AL itu mesti turun. Misalnya Pangdaeralnya mungkin bisa konfirmasi kepada KKP. Apakah memang ada perintah, apakah ada izin memang untuk mengeruk mangrove, mengeruk terumbu karang atau apa. Artinya menyangkut keamanan laut itu ya tidak lepas juga dari pengawasan angkatan laut, di samping memang pengguna untuk keseluruhannya itu ada di Kementerian KKP. Nah, saya pikir mudah kan, yang merintah siapa dan yang diperintah siapa. Udah, rakyat hanya sebagai korban dan sekarang sebagai mereka yang memang kita lihat mengawasi, mereka berteriak minta tolong kepada pemerintah. Untung presiden kita Pak Prabowo, dia dengar langsung, evaluasi rapat kabinet, langsung minta itu pagar dibongkar. Tapi Pak Presiden belum bicara lagi tempat lain. Ini Rempang pun sekarang udah rame lagi nih. Artinya tidak lepas juga ada tukang kipasnya. Ini kipas sana, kipas ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemerintahan ya, tidak mengganggu stabilitas politik, tidak mengganggu stabilitas keamanan. Semua pelanggar hukum harus diminta pertanggungjawabannya seperti apa, supaya memang penegakan hukum itu kelihatan ada penegakan hukum ketika Pak Prabowo itu meminta supaya berhenti melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Bang Muara, ini rakyat jadi bingung nih Bang, itu ya kan. Sebenarnya
kasus pagar laut ini masuk ke ranahnya siapa sih Bang gitu ya. Kalau secara de facto gitu ya kan, itu kan Kementerian KKP Bang, ya kan? Tapi kok ada sertifikatnya Bang, laut sertifikat loh Bang, dan jadinya di bawah ATR BPN Bang. Gimana nih Bang? Bingung Bang kita sebagai rakyat. Jadi gini, ya. Itu kan laut sudah dikapling-kapling. Nah, kalau di darat itu ditanya batas utaranya tetangganya siapa, ke kirinya, ke kanan, ke selatan, itu ditanya gitu. Nah, ini semua laut sudah dikapling-kapling. Nah, itu mau nanya sama siapa? Nanya sama ikan paus. Jadi lucu ini saya lihat, ya. Sengaja apa saya nggak tahu, di pengalian isu saya nggak tahu, karena uang yang 300 triliun itu kan Harvey Muiz kan lenyap, senyap, tidak ada anu. Nah ini sekarang isunya macam-macam nih. Masalah Hasto hilang lagi. Tempoh hari kan media kan kejar Hasto, kejar Harvey Muiz. Nah sekarang dia kejar ini media memang, waduh, termasuk tukang kipas juga lah. Sekarang dia kejar lagi ini masalah laut. Begitu laut rame, mulai rame lagi, semua orang dimintain komentar. Lah saya sebagai rakyat dimintain, ya saya jawab, ya itulah pemerintah harus memanggil yang memerintah dan yang diberi. Bang, ini kan pemerintah sedang melakukan penyelidikan nih Bang, gitu ya. Masalah pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Seandainya nanti terbukti bersalah nih Bang, ya anggaplah Menteri KKP-nya Pak Trenggono salah nih Bang. Itu dipecat atau harus mengundurkan diri tuh Bang? Ya, jadi kalau saya ditanya apakah memang dia harus dipecat, ya, dari kabinet, ya, dalam reshuffle nanti, atau memang dia sadar diri untuk mengundurkan diri. Jadi kalau saya bilang udah mengundurkan diri aja Pak Trenggono, daripada Anda terus menjadi sasaran tembak dari rakyat, caci maki rakyat. Saya pikir you bertanggung jawab, namun sebagai menteri you harus mengundurkan diri. Masih banyak lagi orang-orang yang lebih pandai dari Anda, lebih bijak, terutama di Angkatan Laut. Kita kenapa tidak kita serahkan biar TNI AL yang kendalikan, yang menguasai dan mengelola laut. Kita serahkan sama Angkatan Laut. Angkatan Laut canggih-canggih kok. Dia mampu, banyak sarjananya juga kok. Banyak orang-orang pandai di Angkatan Laut. Saya pikir Pak Presiden serahkan aja itu ke Angkatan Laut. Banyak dulu para purnawan Angkatan Laut yang memang saya lihat jago, mampu, kebetulan juga aktif dalam TKN dan TKDA relawan untuk 02 tempoh hari. Saya pikir demikian. Terima kasih ya. Mudah-mudahan masalah pagar laut selesai, tapi tidak hanya di Tangerang, tidak hanya di Banten, tetapi di seluruh Indonesia harus memang diselesaikan secara baik dan dikembalikan ke Angkatan Laut. Demikian. Terima kasih. Terima kasih nih atas masukannya gitu ya ke mediadpr.com. Jadi kita sedikit banyak tahulah gitu permasalahan yang terjadi di pagar laut bambu ini. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.